Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channelnya Sarjana Arif, pemirsa, konten motivasi, edukasi, dan berbagi. Ya, pagi ini pemirsa cuaca mendung. Ini judul konten yaitu langkah pertama menjadi peternak pemula. Ya pemirsa, langkah pertama menjadi peternak itu yang menjadi dasar yaitu persiapan bank pakan. Nah pemirsa, ini di depan ini bagian lahan yang kita punya pemirsa, yang kita sewa. Hari ini mau kita tanami pakcong pemirsa, untuk ketersediaan pakan atau stok pakan nantinya. Ya pemirsa, kita mau langsung tutorial nih. Ini kita bikin bedengan atau pecalan pemirsa, untuk kita tanami pakcong. Nah ini bedengannya kita buat ukuran lebarnya itu 1,20 meter pemirsa, 1 meter sampai 1,20 meter. Untuk panjangnya sesuaikan dengan keadaan lapangan, dan untuk tingginya pula sesuaikan dengan keadaan medan pemirsa. Kalau medannya banyak air atau ada rembesan air, ada baiknya kita buat sekitar 50 cm pemirsa. Nih tingginya 50 cm untuk menghindari penggenangan air yang nantinya akan mengganggu pada pertumbuhan pakcong. Ya pemirsa, kalau sudah siap bedengannya, lahannya, kita lanjut untuk melihat persiapan bibitnya. Nah kita sudah siapkan nih bibitnya pemirsa, dan untuk bibitnya itu kita gunakan pohon pakcong yang sudah tua, itu yang sudah batangnya berwarna ada hitam-hitamnya nih, seperti ini. Kita gunakan satu bibit itu 2 mata tunas, 1 dan 2 nih. Dan untuk metodenya nanti kita akan gunakan metode tanam berdiri pemirsa, miring begini, 45 derajat, dengan jarak tanam sekitar 70 cm kali 70 cm. Ya pemirsa, kita langsung saja tutorial nanam. Yuk lanjut. Setelah persiapan bibitnya, kita gunakan ini sebagai media untuk mengatur jarak tanam pemirsa. Kenapa saya ngambil jarak tanam 70 kali 70? Karena yang sudah saya alami, pertumbuhannya dan produktivitasnya itu cukup baik dengan menggunakan jarak tanam 70 kali 70. Ayo pemirsa, kita langsung turun. Kita ambil bibitnya, dan ingat untuk penanamannya jangan sampai terbalik pemirsa, karena kalau terbalik biasanya itu mati. Nah ini bagus yang sudah keluar akar dan keluar tunas nih. Bibit bagus, bibit super seperti ini, dan besarnya pun cukup, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ingat, miring, metodenya menanam miring 45 derajat dengan jarak tanam 70 kali 70. Ya, kita langsung ke lapangan, kita langsung menanam pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba yang ini dulu ya. Nah, untuk penanamannya gampang pemirsa, tinggal tancapkan saja begini. Ini sama seperti menanam singkong. Nah begitu pemirsa. Nah untuk jarak tanamnya kita gunakan ini ya, langsung di sebelahnya begini pemirsa. Aduh jeruk, sama miring juga, tinggal selap sampai tertutup semua.
Nah, begitu. 1, 2. Dan seterusnya pemirsa. Seterusnya ke sampingnya sama, 70 juga. 70 cm. Nah, sampai terkubur itu jauh lebih baik. Nanti tumbuhnya lebih bagus, lebih banyak produktivitasnya. Ingat, jangan sampai terbalik. Flop. Tinggal gitu saja pemirsa. Ya, dan seterusnya begitu. Nah, itu tadi pemirsa rangkaian dari beberapa persiapan untuk pondasi ketersediaan pakan pemirsa. Dan untuk jenis rumputnya, kenapa saya pakai pakcong? Yang jelas sesuai medan pemirsa. Ketika musim kemarau di lahan saya masih kuat, jadi pakcong itu lebih tahan ketika musim kemarau, dan ketika musim hujan lebih cepat untuk tumbuhnya. Karena lahan saya itu lahan guluduk pemirsa, alias tak ada hujan, makanya saya memilih pakcong. Jadi kriteria pemilihan bibit juga harus disesuaikan dengan keadaan lahan. Ya, jadi itu pemirsa fondasi untuk pemula supaya beternak kedepannya sukses. Harus siap dengan ketersediaan pakan atau bank pakan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami pemirsa. Apa yang saya sampaikan itu mutlak dari pengalaman saya, tidak hanya katanya-katanya atau dari siapapun. Jadi mutlak itu pengalaman saya pribadi pemirsa. Ya, semangat terus pemirsa yang baru memulai. Dan untuk yang belum mempunyai bank pakan, usahakan harus punya. Karena sama seperti kita pemirsa, kalau lumbung pangannya tidak ada, apapun serba mahal pemirsa, apapun harus beli. Jadi kalau kita punya lumbung pangan, ketersediaan pakan, ya enakeun lah begitu, bisa lebih tenang beternaknya. Ya, itu saja pemirsa, terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang gegedor si Lingga sama si Meme indukannya. Nah, itu tadi pemirsa rangkaian dari beberapa persiapan untuk pondasi ketersediaan pakan pemirsa. Dan untuk jenis rumputnya, kenapa saya pakai pakcong? Yang jelas sesuai medan pemirsa. Ketika musim kemarau di lahan saya masih kuat, jadi pakcong itu lebih tahan ketika musim kemarau, dan ketika musim hujan lebih cepat untuk tumbuhnya. Karena lahan saya itu lahan guluduk pemirsa, alias tak ada hujan, makanya saya memilih pakcong. Jadi kriteria pemilihan bibit juga harus disesuaikan dengan keadaan lahan. Ya, jadi itu pemirsa fondasi untuk pemula supaya beternak kedepannya sukses. Harus siap dengan ketersediaan pakan atau bank pakan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami pemirsa. Apa yang saya sampaikan itu mutlak dari pengalaman saya, tidak hanya katanya-katanya atau dari siapapun. Jadi mutlak itu pengalaman saya pribadi pemirsa. Ya, semangat terus pemirsa yang baru memulai. Dan untuk yang belum mempunyai bank pakan, usahakan harus punya. Karena sama seperti kita pemirsa, kalau lumbung pangannya tidak ada, apapun serba mahal pemirsa, apapun harus beli. Jadi kalau kita punya lumbung pangan, ketersediaan pakan, ya enakeun lah begitu, bisa lebih tenang beternaknya. Ya, itu saja pemirsa, terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tukang gegedor, si Lingga sama si Mei indukannya.